Nigi baca 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, maka dia tidak akan diganggu jin. Tapi biasa teh na baca ro tak ganggu mau apa. Kan gitu. Maka dah gaji tu 5 baca Yasin, mak baca ayat kursi matoka, na tu dengan ganggu matoka. Kan begitu. Begini Bu, jin itu 3 macam gangguannya, talun rupa. Angkat tama maka daki di kerasukan. Iya kita bicara lagi maka dak tama-tamang. Iya itu tak tama-tamange, magampang ibu rai. Magampang ko to atama-tamang ibu rai itu. Nasaba jing ilalam mati jinge. Natamai bi kilala watakalena. Kalau itu cukup dibacakan 5 ayat terakhir. Ini kan sebenarnya persiapan menghadapi tahun baru Islam juga, Bu. Jadi ini kan Jumat terakhir di bulan Zulhijjah. Karena Jumat yang akan datang itu sudah masuk 1 Muharram. Kalau di kalender saya lihat. Jadi diusahakan amalan. Salah satu yang disebutkan dalam kitab Hasinah itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu majelis taklim yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja kita membaca 2 hal yang istimewa. Yang pertama adalah pembacaan surah Yasin sekaligus doa. Kemudian yang kedua adalah pembacaan Asmaul Husna. 2 hal ini istimewa. Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Sedangkan Asmaul Husna adalah Ismul A'zam. Jadi nama-nama Allah sebenarnya itu istimewa. Mudah-mudahan kita bisa hafal 2 hal ini. Ko yulema palai Asmaul Husna, alhamdulillah. Dan juga surah Yasin. Tapi kalau tidak bisa hafal surah Yasin, paling tidak Asmaul Husna dihafal. Ya. Kalau tidak bisa hafal, diamalkan. Istilahnya yali wirid. Caranya itu cukup dibaca sekali dalam 24 jam. Kesamparat bawani waktu ke waktu wading ke waktu tak baca. Cuman kalau tidak bisa semuanya, diambil nama sesuai kebutuhan. Jadi Asmaul Husna dialah sesuai kebutuhan kita. Ya. Jadi misalnya bagi orang yang sakit, itu bisa mengambil nama yang Maha Penyembuh. Ya. Jadi itu saja yang dibaca 100 kali. Kemudian minta kepada Allah dengan berkah asma itu kita disembuhkan dari penyakit. Nah, kalau rezeki yang susah kita pakai ya Fattahu ya Razzaq. Itu aja yang dibaca 100. Kemudian kita berdoa setelahnya. Jadi dia tu nemu telak maka mesti apalah ilah tu ucapan. Jadi diambil nama-nama itu yang sesuai kebutuhan kita yang mendesak. Kemudian misalnya untuk anak-anak kita yang sekolah itu bisa dipakai ya Mubadi'u ya Khaliq. Iya.
Itu dibaca 100 kali setiap malam. Supaya dikuatkan. Diberikan kekuatan ilmu. Dan juga dibukakan pintu ilmu. Itu ya mubadi'u ya khaliq. Jadi banyak nama-nama itu dari kita bisa pilih. Ya. Kalau misalnya kita mau dikasih kelembutan, baca ya Latif. Tapi kalau mau dikasih rezeki, dikasih tambah ya Latifu. Itu beda Bu ya. Jadi aku makan bami ya Latif, ya Latif, ya Latif, itu diberi kelembutan. Tapi aku makan daki ya Latifu, ya Latifu, itu dibaca 129 kali. Itu bukan untuk kelembutan hati saja, tapi juga diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itu. Tapi dipakaikan fa ujungnya. Itu dibaca ya Latifu. Itu dikasih terus. Ipat teru ibaca. Dena atau makna ya Latif. Tapi dikasih fa itu. Jadi ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu. Nah itu. 129 kali. Kenapa 129? Kenapa tidak 100? Itu karena masuk dalam ilmu hikmah adadi namanya. Ilmu hikmah adadi itu adalah huruf itu dinilai sesuai dengan jumlahnya. Maka aja namanya adadi sugra, ada adadi kubra. Kalau sugra itu kecil. Jadi 1 dikali 10. Misalnya alif. Alif itu kan 1, berarti 10. Kalau ba itu 2. Kalau dikali banu berarti 20. Jadi begitu. Jadi ya Latifu ini ketika dikumpul, itu ada di sugranya, kecilnya adalah 129. Nah, dari huruf itu. Jadi makanya dari situ sehingga kenapa ada hitungan 129. Itu sesuai dengan jumlahnya. Jadi itu kalau hikmah. Jadi biasa tuh nggak tahu makanya kenapa ada 100 sekian, kenapa ada 77, kenapa ada begini. Itu karena hitungan, ada hitungannya. Kemudian itu untuk Asmaul Husna. Kalau Yasin kan kita hampir setiap waktu kita baca, ya. Jadi surah Yasin. Tapi sebenarnya ia tuh korangnya syafaat. Jadi syafaatnya Al-Quran itu tidak sama dengan syafaat yang lain. Ia tuh korangnya pewai denata matai naraka najagaiwi supaya denata matai ranaka. Jadi Al-Quran itu adalah benteng. Pada kokilala kubur najagaiki supaya kita tidak kena azab kubur. Ia ko syafaat yang lain oko pinara kena penasalamat kami. Jadi itu Nabi tak maloli su tamaranaka malai umatna nanti lo suruga. Jadi kata tamari neraka toh ngapayalah. Ia kok kurangi membentengi supaya tidak masuk. Itulah keistimewaan Al-Quran. Jadi syafaat yang istimewa itu sebenarnya syafaat Al-Quran. Makanya tahu sahakangi itu membaca Al-Quran tilawi syafaatnya. Ya jajan dibaca bawang. Walaupun sebenarnya kita sudah baca tapi minta syafaatnya. Tumilau kupung Allah Ta'ala supaya ayat yang kita baca itu menjadi syafaat. Bukan hanya di dunia. Okolala kuburu dalam sakaratul maut. Kemudian di alam kubur. Kemudian nanti di mahsyar. Jadi tilawi. Jadi jadikan. Karena Al-Quran itu sebenarnya itu menjadi penolong. Jadi setiap ayat-ayat itu bisa menjadi penolong. Nah, makanya namoje itu deh nih, namo itu maka dari itu nih baca manang. Angkat tu surah biasa kami nangi puji baca. Iya, ada yang misalnya kada yaku ya inna atena, yaku ya alam nasrah, yaku ya waduha, kan ada begitu. Surah-surah yang kita senangi itu sebenarnya menjadi syafaat kala. Makanya kata sahabat Nabi tak sering saya sampaikan itu mencaji imam sering membaca surah Al-Ikhlas. Tulia ronala pengupu. Kenapa? Karena memang senang. Jadi karena cintanya kepada surah Al-Ikhlas, Nabi mengatakan nanti dia akan masuk surga bersama surah Al-Ikhlas. Jadi sitonganna tanyaku Allahu bawang semua surah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ya kok alam nasara tapoji tabaca itu akan menjadi syafaat. Jadi bukan surah Al-Ikhlas saja.
Walaupun memang kotomak bicara keistimewaan, dega gacau tanrei pahalana ko ibaca surah Al-Ikhlas dari semua surah. Dega gacau tanrei. Nah, sebab satu surah itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Tapi itu korangnya, engka mana nonroilau. Ada semua. Jadi aja tak ada surah Al-Ikhlas. Masing-masing ada manfaatnya surahnya. Misalnya kalau kita kurang diberikan ketenangan, surah Ar-Rahman. Tapi turunannya Ar-Rahman itu surah Al-Kautsar. Jadi itu kalau di hikmah, kada ya kau nggak tahu tuh 5 susah papinadina suruh baca Ar-Rahman, surah Ar-Rahman supaya diberikan ketenangan. Tapi ya kau dia nulek baca Ar-Rahman, ambil yang pendek. Yang pendek itu adalah surah Al-Kautsar. Itu juga untuk ketenangan. Nah, itu kamu kira. Jadi sebenarnya kau masam pajang ibu, masam pajang sunnah ki. Bacaan-bacaan surah itu setelah bacaan Fatihah itu besar pengaruhnya dalam kehidupan. Iya kau madariki maka dia kau tato nga semaku tu limelo buang. Apa begitu? Kayak keseimbangan, kayak linglung. Sebenarnya ada ayat di dalam Al-Quran itu untuk menguatkan itu. Jadi itu mencaji pak dongeng. Ada ayat itu yang kita baca supaya diberikan kekuatan. Apa? Coba ibu baca, bapak ibu baca. Ketika bacaan surah itu 2 ayat terakhir Quran Suratul Baqarah. Amanah Rasul. Karena sebenarnya keseimbangan tubuh itu juga termasuk gangguan jin. Makanya biasa orang meru'yah. Tidak usah meru'yah. Cukup baca 2 ayat terakhir Quran Suratul Baqarah. Itu besar pengaruhnya itu. Jadi itu kok ayat-ayat nak orangnya. Makanya ada ulama itu yang memang sengaja. Makanya kan ada yang pasangkan itu. Imam Riolo itu. Itu makoto mana tuh dia nano yang imam nggak sama kalau penghafal Al-Quran memang enak kadang dia kasih jalan saja hafalannya tapi imam-imam kampung dulu itu kan ya kok masam pejang subuhi wa syamsi waduhaha dengan waduha kemudian nanti kalau dia misalnya sholat maghrib kuliah yual kafirun sibakuluallahu ya kok masam pejang isai nalani alam tarakaipa dengan lilafi Quraisyin biasa juga Tabbat yada nalah. Kan gitu. Jadi itu iman dulu kan. Iman rioleh makoro. Sebenarnya itu memang ada kaitannya dengan hadis. Bahwa siapa membaca surah ini di waktu malam. Maka dia tidak akan kena sihir. Jadi nalatui pelindung. Sebenarnya begitu. Jadi ayat-ayat Quran itu luar biasa. Bapak. Si kanjak-kanjaknya kok yule baca mana nih kan. Tapi kan tidak semua bisa. Nah, makanya ambillah surah-surah pilihan. Nah, iya. Itu yang kita jadikan sebagai wirid. Untuk wirid itu fungsinya nanti menjadi warid. Biasanya warid manfaat dari wirid. Nah, ya kui baca ni nang kagunane lolongang angka barakana maka dani warid asalnya. Iya itu tapi diamalkan terus-menerus. Tamalkan imat terus. Tapi saya sering sampaikan begini. Ya kong ka amalat ta amalkan na dega aga perubahan. Ganda ni 50 tajaman na dega perubahan. Tinggalkan itu. Ganti dengan amalan yang lain. Itu tidak pas dengan kita. Makanya itu Nabi takong ke sahabat makutana, maka ajarkan kami doa ya Rasulullah untuk kemudahan rezeki. Nabi itu memberikan doa berbagai macam. Kadang datang ini dikasih doa yang lain. Kadang datang lagi yang lain dikasih lagi doa yang lain. Karena ada doa yang pas untuk kita. Jadi tidak selamanya doa itu si cocok. Maka dia ku ya ubaca ya iya mia upake. Jadi ndak usah kau tahu maka dia ya upake dia jadi aja terpengaruh kau makan jamu ya naro tapake ya naro itu terus yang dipakai. Itulah kata ulama namoce de mitu komandanungamu sebenarnya itu kan hadis. Amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang istiqomah wa inqallah walaupun hanya sedikit. Itu kuncinya sebenarnya. Tapi tasappa yaro yang bisa memang diamalkan terus-menerus. Cuman ada memang ibadah, istilahnya angka pakai siwing, itu memang mestinya tidak ditinggalkan. Itu liibaci materu. Karena itu menjadi senjata. Termasuk tadi 2 ayat terakhir Quran Suratul Baqarah itu memang senjata untuk kita. Ya Pak itu Nabi tak ya le hadiah. Megai tu hadiah na Nabi tak. Banyak hadiah itu yang dikasih oleh Allah. Termasuk Suratul Fatihah, ayat kursi. Kemudian 2 ayat terakhir Quran Suratul Baqarah. Itu hadiah. Jadi itu Nabi tak ya lengi khususnya ke situ. Jadi makanya
Tapi biasa kan baca tapi dia terpengaruh kan? Apa angka tu jaminan maka dan nigi baca 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, maka dia tidak akan diganggu jin. Tapi biasa teh na baca ro tak ganggu mau pa. Kan gitu. Maka dah gaji tu 5 baca Yasin, baca ayat kursi matoka na tulinan ganggu matoka. Kan begitu. Begini Bu. Jin itu 3 macam gangguannya, talun rupa. Angkat tama maka daki di kerasukan. Iya ku pak bicarogi maka dak tama-tamang. Iya ku itu tak tama-tamange magampang iburai. Magampak ko to tama-tamang iburai itu. Nasaba jing ilalame mati jinge. Natamai wi okilala watakalena. Kalau itu cukup dibacakan 5 ayat terakhir Quran surat Taubah. Ko to tama-tamang iya natama mo jinge na manana iya tu tahu malasai taki warabani wae, ambilkan air kemudian bacakan 5 ayat terakhir Quran surat Taubah. Ditiupkan ke air napai pinungang, kemudian diteteskan kedua matanya. Ya miro Pak Burana, insya Allah kalau air itu masuk jin itu akan keluar. Karena kapan tidak keluar dia akan terbakar. Itu barakat itu 5 ayat terakhir Quran surat Taubah. Tapi kalau jin itu masuk, ya kok dia natama? Kan gitu. Kan kata jin tidak masuk ke dalam tubuh. Tapi orang itu tidak, dia terganggu. Kadang ngeredasan nih, kadang itu kan susah. Baca ya kursi, kan dia natama jinge. Kan gitu. Jin itu kan berkeliaran di situ. Dia namanya made, pokoknya angka paru ya, made jolo, ya kok made paru yang kasih rewa. Ina tu nama dari makan ya kuy pura kairu ya banyak mesan tapi dapat disiwan ni rewa sih. Nah kan memang jin tidak masuk. Ah, itu yang berat yang begitu. Karena dia gangguannya tidak masuk. Maka yang biasanya begitu diajarkan para ulama itu rumah. Boleh dijagai, dibentengi. Makanya setiap tutup jendela, tutup pintu itu membaca asma Allah. Supaya dia natamu ko boleh. Cuma di marsesa ke apa? Si kamar aki jingnya Pak itari ko WC kamar ilalang kamar mon kan. Itu jadi masalah juga itu. Iya. Karena jin kan tinggal di WC. Nah, ketika dia di dalam kamar, pasti kan bolak-balik situ. Iya. Terutama WC lari masuk lo ke kamar itu. Maloli sudah memang deh. Kan itu. Makanya itu kan kita harus baca doa di situ. Pak Kanjaki ini Bapak donget tak. Nah, saya dapat ilmu itu dari Guru Tak. Dan itu dipakai dari dulu. Saya sering pakai, Bu. Itu Khalifah Umar. Paling bagus itu kalau diganggu. Nggak usah baca doa apa-apa. Cukup tulis namanya Umar di badan. Pertama bami Pak Jaluk kok kadang-kadang payoki asana Khalifah Umar kok takalewi. Umar bin Al-Khattab. Insya Allah tidak akan diganggu itu sampai pagi. Tapi bukan bahasa Indonesia ya, tulis Arab. Dia ini tulisan kada Umar, tidak. Itu karamahnya Umar itu luar biasa. Sampai saat ini ketika namanya itu ditulis di badan, dia ngeganggu jitau itu. Jin itu tidak berani. Saya biasa diganggu, Bu. Saya masih biasa diganggu jin itu ketika sudah baca ini, masih kadang ada gangguan. Itu karena kadang tempat. Biasa kalau di hotel, di mana, kalian yang. Jadi saya kadang itu kalau merasa terganggu, saya tuh langsung tulis itu. Jadi dibasahi saja jari telunjuk. Itu biar di badan tidak menyentuh badan. Namun kami ada pakaian, ada apa itu ditulis. Itu dari pusar. Uaimimra. Jadi Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu itu. Itu obat yang sama jika karena anak tari tengah benih, karena tamadari moto tari tengah benih, toki bawan nih. Tulis saja itu pakai jari telunjuk di badannya. Itu anak bayi itu. Insya Allah tidak diganggu itu. Itu sampai pagi itu tidak diganggu. Itu karamahnya Umar itu. Memang tuh Umar, ya na pura nola lalangnya dia na berani jinge mulai. Itu saking takutnya itu. Rasulullah mengatakan ketika Umar sudah lewat di satu jalan, jin itu tidak berani lewat situ. Bahkan kongkai Umar mulai rute lalang lese itu jinge. Onro di tahun setan, onro di tahun jinge itu. Itu Khalifah Umar belum baca apa-apa, saking ditakutinya itu. Sampai sekarang namanya itu dipakai. Bahkan untuk jin itu takut ketika ditulis di badan.
Jadi itu penting saya sampaikan. Itu dalam ilmu-ilmu para ulama itu mengajarkan. Karena tidak semua orang baca ayat kursi itu bisa tembus. Ketau baca ayat kursi deh. Pada mikong ke bangku nakatani na tau madodo mi makatani bangku kena ida mau matar bangku dek tu tahu ko. Itu kan gitu. Tapi namo tarasulu mi nakatani ko tau magala mi tau toki sama aja dengan baca itu tadi. Kalau memang orang bagus imannya, nana mau mata usak mi tahu to setange. Karena memang iman tapi ko tahu si garu-garu mi setange maka setan ada si anggota ki dewi tahu ikut itu membaca kan gitu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan itu penting wirid itu jadi sebagai senjata. Nah sebab ya ko yamal kami taru itu nanti melekat, itu fungsinya. Kemudian ini kan sebenarnya persiapan menghadapi tahun baru Islam juga, Bu. Jadi ini kan Jumat terakhir di bulan Zulhijjah. Karena Jumat yang akan datang itu sudah masuk 1 Muharram. Kalau di kalender saya lihat. Jadi diusahakan amalan. Salah satu yang disebutkan dalam kitab Hasina itu berpuasa pada akhir bulan Zulhijjah dan berpuasa pada awal bulan Muharram. Jadi ya puasa ngicapakna ulah Zulhijjah, ya pasati pamulanna ulah Muharram. Jadi nanti akhir Zulhijjah kan hari Kamis. Ya puasa Kamis iki, puasa akhir bulan akhir tahun itu, kemudian puasa juga awal bulan Muharram. Di Hasinatul Asrar itu disebutkan itu pahalanya setara dengan berpuasa 50 tahun lamanya. Nah, itu puasa sunnah yang dianjurkan. Tapi ada ulama yang tidak mempatok pahalanya bahwa sekian. Itu dalam fadilah. Ada yang mengatakan cukup puasa di bulan bulan-bulan haram itu lai sunnah kengi berpuasa. Sitonganna ko Muharram Ibu. Kan nanti itu walayalin asar yang disebut itu kan walayalin asar yang pertama 10 pertama bulan Zulhijjah. Yang kedua 10 pertama bulan Muharram. Makanya disebut Asyura kalau di Muharram. 10 terakhir bulan Ramadan. Itu yang 10 malam yang istimewa itu disebutkan. Jadi yang pertama yang 10 malam istimewa itu 1 sampai 10 Zulhijjah. Makanya nanti di situ kan kemarin kan ada puasa Arafah yang kemudian menghapuskan dosa 1 tahun yang akan datang. Kalau nanti ini puasa Asyura itu menghapuskan 1 tahun dosa yang lalu. Jadi ya koma puasa ke 10 na Muharram ya dampengi dosa si tahun lalu. Jadi 1 tahun yang lalu. Itu artinya dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang belum diampuni oleh Allah itu dimaafkan. Jadi hitungannya itu puasa Muharram ya Bu. Puasa tobat. Hakikatnya. Nah sebab fungsinya itu masuk dosa. Sebenarnya kan ngukur pas surat telu. Nomor si di ma puasa. Nomor 2 ma pandre. Makanya di 10 Muharram itu biasa mapeca tahu kan gitu. Nah sebab angka ada serampai walaupun nanti diperdebatkan tapi ini masuk di fadilah amal. Angka maka dan nigi mapandre ko 10 na Muharram itu seakan-akan memberi makan kepada seluruh umatnya Rasulullah. Jadi pada kui pandre mana ngisinin na umat salangnya pamula la tu capana. Makanya na tu ampe to mata teriolo na suruh ki mapeca sebab cek dek modalakna. May ganalawi. Apa iya ko maka da mapan reki, may kataw denulay karena kemampuannya. Yo po ko maka de mapeca manasani de na megang kosok na nang kadita tal 50 sa budena na capur ko 5 tahu. Apa kaluku minagol la cala si bawer si kaca kan. Mandre ni si tongan na tanya tu bawa maka de bali borata mesti ale de keluarga ta. Makanya mapeca sebenarnya untuk anak-anak kita. Cuma makanya kami kui pandre tahu na sabab anak-anak itu sedekah ke keluarga. Kemudian memang juga disunahkan menambah uang belanja. Betungan na lakai tetap podang. Kada tambah-tambah deh pasti dekam. Karena ada anunya itu bahwa siapa yang menambah memudahkan di situ uang belanja kepada keluarganya maka Allah mudahkan rezekinya selama 1 tahun. Jadi tapareng kalingai bani lah kita. Cara makadang kalingai. Itu kuncinya. Kemudian sebenarnya itu kan hari keselamatan.
Magero Muharram nias Asyura itu disebut karena hari keselamatan. Karena megalada Nabi okoro ipas salama. Okomitiro batiro ni pas salama. Termasuk Nabi Musa dari kejaran Fir'aun, Nabi Yusuf keluar dari penjara, Nabi Ibrahim keluar dari pembakaran, Nabi Nuh. Itu semua. Hampir semua Nabi di situ mengalami peristiwa yang baik. Istilahnya ipas salama di 10 Muharram. Jadi sitongannya itu angka memato aso. Angka waktu Allah istimewakan. Jadi tapi tidak mengatakan jelek yang lain, tidak. Angka makanya ya Rasul. Tapi yang lain itu jangan katakan jelek. Cuma mega dia. Kadang keso makanya berarti majai. Itu sebenarnya tidak. Jadi ada hari yang istimewa. Angka mana tuh Bu? Orang yang istimewa ada. Nabi yang istimewa ada. Kan begitu. Hari yang istimewa itu hari Jumat. Bulan yang istimewa 4 bulan haram. Kan begitu. Ayat yang istimewa ada. Surah yang istimewa ada. Tempat yang istimewa ada. Namo manimagay kan nama sigi okolino. Tapi denule pada ya palana koko ki Masjidil Haram masampaja. Masjid Nabawi. Namo magalon nama sigi Namo arak bangun nyoko tatai. Karena lokasinya memang. Istilahnya tempat itu yang diistimewakan. Ya jika kami matutu agak na istimewakan pong Allah Ta'ala. Iya, tidak sama dengan yang lainnya. Pada media ko kampot tak. Masampajang yo ko boleh. Tata din apa ada ko ki masigi. Di masjid pun itu ada tempat-tempat yang diistimewakan. Sab pertama bagi laki-laki, kemudian ashabul yamin sebelah kanan. Itu kan semua ada hal-hal yang diistimewakan oleh Allah. Jadi ada tuh ampe to pandite. Bila waktu siki. Sering juga dulu saya ceramahkan itu. Maka angkat tuh waktu memang. Isuruh memang haji. Pada yemon rina asara letu mengaribi. Asikir ini masih mengaji. Aja nanti sempajang. Karena dilarang memang sholat. Makanya dia itu gak sempajang yemon rina asara letu mengaribi. Karena memang di situ waktunya sikir dan baca Quran. Yemon rina subuh letu waktu suruk. Dia itu gak kutu sempajang. Angaji itu di bawah ngukurota sikir. Makanya disebut sikir pagi dan petang. Kan makanya. Jadi magi nak ada sikir, magi nak ada sholat. Padahal ibadah kan di situ semua bisa dilakukan kan, tapi kenapa ada larangan? Jadi di metuna sempaja tekor, isuruh metumi masikir, isuruh mengaji. Pure matu mas sempaja subuh, aja tak sempajang. Asikir ini angaji nih. Ya komeki mengaji koro. Tapi komatu pas selesai mengaribi, ya sempaja sunnah nih. Kan begitu. Jadi sempaja silat tu isah. Jadi ada waktu-waktu memang itu yang ditetapkan. Dan pasangan ibadah yang ditetapkan juga. Tapi tidak selamanya maka dari itu cocok mancaji ukuran mutlak maka kecuali yang larangan tadi memang tidak boleh sholat. Makanya ini ada saya dapat di kitab kemarin itu yang mengatakan sallu qablal maghribi 3 kali diulang Rasulullah baru mengatakan liman sya'ah. Angka penjelasan ngoko kita makada sallu qablal maghribi itu bukan sholat sunat maghrib. Tapi sholat sunat yang dilakukan ketika belum masuk waktu maghrib. Kemudian kita masuk ke dalam masjid. Kak biasa dari penabataw itu tamu masjid maka ko makiro. Tomas sampaja sunat tetul masjid atau de. Apa ya ko imanta syafi tidak boleh. Ya koto tama masigi na dia penapa mengaribi teh atarun tudah diharamkan dia dilarang memang. Bayangkan Imam Syafi'i namo tu sampai jatuh matewe na toro to maka dia kui monrina sarai asam pajang tomate no jolo napa masa pajang sarai. Apa dia kagak sampajang monrina sarai? Hadis yang saya dapat itu sallu qablal maghribi itu bukan sholat sunnah maghrib, tapi sholat sunnah yang dilakukan di saat masuk ke dalam masjid sebelum asar maghrib. Nah, akatalunulan Nabi kenapa makna liman syaa? Magai alasannya saya baca ke bawah itu. Alasannya begini. Makna yakuna masuk Nabi tasampaja sunnah maghribi itu sudah keliru karena sudah ada hadisnya. Likulli bainal azani wal iqamah rakaataini. Tungka-tungka palawangan nak bange si bakkamae angka tu sampajana 2 rakang. Jadi setiap azan itu sudah azan pasti ada sholat sunat. Palawangan nak bange kamae. Yolona loro pasti angka. Yolona sara angka to. Yolona magharibi angka to. Yolona isya angka to. Yolona subuh jadi aku purek batawe. Tatangka sampaja sunat aku tuh.
Semua sholat fardu itu pasti ada sholat sunatnya di situ. Makanya yang dimaksud itu qablal maghribi adalah sholat sunat ketika masuk ke masjid sebelum azan maghrib. Maka dapat di masa sampaja sunat itu satu pendapat itu. Itu. Pak, angkat tuh tahu Pak. Biasa kapan ini kota tamu masih gi dia pernah baca itu masa sampaja di. Masa sampaja sunat tatul masjid. Kau mentah Syafi'i itu nalarang. Enggak boleh itu. Langsung bani itu dah. Ibaca bani subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akatalu napak itu dah. Itu. Kalau itu yang dipakai. Tapi kalau itu tadi yang mengatakan boleh sholat. Kamaki ya. Iya kok hadis Abu Hurairah 5 waktu dia nak dionri masam pajak bu. Na pemaliang ni nabi dionri masam pajak. Nomor sidi pas juju matan nasoh. Mak buat tangai. Apa iya patu natama loroi ko maliwang icede. Yang kedua imonri nasara. Nomor 3 riwatu macala na matan nasoh kan kalau busi sana. Ketika matahari memerah itu sampai tenggelam, itu tidak boleh sholat. Kemudian yang keempat imonri subuh. Yang kelima, riwat tu mubak nama tanah soy kan kami rek nasi repah. Kelima. Itu hadis dari Abu Hurairah. Jadi ya 5 waktu maka dia engkau tahu pandita maka dia semua sholat tidak boleh. Ini nak pakai mantah Syafi'i. Yang tu ampai maka dia kota makin masih gi melo mengaribi langsung banut tu dah. Baca bani subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Akatallu kata maka dana mau cicam ni. Nasaba angkan angka sahabat. Kasih di sahabat riwayat ini. Ini tay Bilal maka dek melokama na ta melo ni tama masigi ya kali maka de ni Bilal melokaba. Dia na tama mau berita tong isaliwang tapi ro nabi tadi tay. Maka dah kerja sahabat aku ro de na tama. No lisisang ni. Pulanjok bila kaji jok kama Bilal. Noliero, natanay, maka na magi de mutama, maka na meka tamo na ya Rasulullah masam paja sunna tapi wite Bilal maka de di melokama jadi de na udah api masam paja sunna jadi utajan ni kemana na pakatama agana sanabita ya ko terlambat ko makiro tama ko tetong ko sape baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah angka maka da katalung kato maka da cicam maka da salah samarat ya ko mubaca pada tu ko masam paja sunna tetul masjid ko. Nah, tapi ia ibaca tahu terlambat nih. Tanya baca makanya yang penting tame baca bandir raja ni jama. Ayana tu nama dari man rasa ustaz pak makanya wang kana pak guru ustaz baca dia nato masam pajak pada minggu tu masam pajak ini nana dodohi. Sebenarnya itu bacaan bagi orang yang terlambat. Angkana tu pakai termasuk ko makato bayi tahu. Maka dia kau maka to baik temu tama ya bana tu mau baca napa ko tuda angka to maka dia asam pajak ko nasaba angka tahu matangangi maka to bana bitana tama lai suri maka dia masam pajak ikan kira jadi maka dia ipalaba sampaja sunna ko maka to mau pitawe nato tama wadi mo ki sampaja sunna bisa melaksanakan sholat sunnah angka na tu maka na kika wajib kika sunnah masampaja sunna tatul macika sunnah nakatobai ka wajib. Masa ipatuju ya sunnah na pipajok ka waji maka dia ro pala baengi na iya tahu masam pajangin ang kalinga katoba itu kere ne ko masam pajak ko mong kalinga mato katoba jadi jalan mati sampai jamu jadi itu kok napangyawangi dia ke purana tuh jadi sampai maka ulama fikih itu berbeda karena begitu masing-masing ada alasannya jadi aku ya bu terutama di makun raya kan kalau ki masigi silahkan kega nataciori roh maka dia kota maka masigi ustaz komelo ta mangaribi ina tatak ahama sampai sunat tatul masjid iya pa sampai sunat ma pakaraja masigi istilahnya sebabkan ya roh tapi angkat tu cara mana guru takalisi dan ring almarhum maka dah iya tu sampai sunat tatul masjid cicam mina zaman nabitta cicam ni hanya sekali dikerjakan Rasulullah. Alasanna magai. Nasaba iya ro nabita masigi nala bola. Kan itu. Gitu. Kemudian iya tu nabita iya panatama masigi ko langsung nilokon ra parimanganna.
jadi bolana lokon ruang imam. Iya tu ampai disunahkan imam itu sholat sunat di rumahnya. Ia pernah tama masih kok kama ipak bangi. Itu disunahkan. Itu mengikuti pola hidupnya Rasulullah. Iya. Sitongan nak makiro. Ia tu sampai sunnah memang bu masa lebih kok boleh jama. Solo lebih. Selama dek toto terlambat masa sampai perlu. Nah sebab memang tu sampai sunnah makam parat tu Nabi teloko sahabat dena karena dena sampajan namparam ya sabak napa meseng sampajan ko masigi ina tu nak Nabi telah tajal buyutakum maqabir aja mu pancejiki buruk longi bolam. Apa ia tu boleh bu melu di seri baraka itu masigi eka mak baraka ni bolata mi melu di seri baraka na tu matan namun roi apa ia tu boleh ma nonrui baraka jaji mana tu kongkah korona nak masih sekolah madecing engka tu biasa tu tisa maka dewe waktu ko koromon ro jaji mana sa dengan aku masih sekolah lancar padahal itu biasa-biasa itu rumah yang diisi barakah aja tak ada bola nama tingkah ni patah tingkah ni maga di sisa anak nama sekolah pro lo pero mani degat temak dia nak barakah boleh tu. Jadi itu bola mak barakah ya kong kau tu maka biasa maka dewe okiro biasa monro nataraka manci pegawai okiro monro biasa begitu. Itu rumah yang ada barakahnya. Makanya itu ampai boleh nasuruh kita Nabi tertari barakah. Maka la taj'al buyutakum maqabira. Ajum pajiki buruk longi bolam. Tarangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran dengan sholat. Ya nama suruh baca yunri mengaji. Ya nanti sampai maka daka. Komeki mengaji makan jalan itu kok boleh. Aja nak ko masigi. Pak Yoro masigi ka mabarakah ni kecuali dia terlewat lo bola tamun roki mengaji ya. Kono masigi. Tapi komeki mengaji makan jatuh kok boleh. Supaya malaikat rahmat itu tinggal. Pak Yoro nang kabola dia ni onri mengaji. Dia onri malaikat tuh. Apa itu malaikat itu mako tu matanna tu papina dinge kongkai inang ka bola yonri to tama mai ko to tama ko masigi na macake tanya ase na masigi itu penat dinge memato angka meto tu masigi yonri tama namo jalan ase na to 5 palato sa di papina di tau maku yen tu masigi makura jamaan lang ka masigi tatali mami jamaan itu mapalla mato yonri tapi nang ka masigi to linonri te mak bereja mak mega pak bereja mak na inak manyamang apalagi ko marepa nonri te masikiri we menyamet tu. Ada masjid itu di Pangkajen biasa utamanya pak matanya masih musola kayaknya tuh imunri itu agak masuk ke lorong tama kakak we masih anu kita rasa mengatakan marepa nonri te masih kiri ternyata masjid itu adalah masjid tarekat khalwatiyah tuli nonri te masih kiri itu lain memang si salah memang tuh pak bu. Ya kau engkau masih nonrite to di nonrite masih kiri nonrite mengaji pengajian insyaallah lihat memang tu hawa nak kau tama silangan makanya itu namo maga tu palai isaliwa kau tama kau masih tak pemacake papena dingin itu karena hawa malaikat maka mati itu bolata ya nang kabola to tama ilala to 5 sumpai papena dingin to liok ko mila dala me matinro ko milego-lego matinro bola seta-seta kan itu ya kan angkat makoro tama nilala din me matinro matana nala kagulo na nasulo ko lego-lego na nape ba matinro na bola seta-seta nga gitu ya nang onri mengaji-ngaji ya na tunah karena Nabi terangi rumahmu dengan bacaan Al-Quran dengan nasaba iya kononri malaikat boleh tetap matan apa pena dingin huwallazi ansalas sakinah pasti nalingi atanangan. Yana tu ampai ya sange malaikat mapatinro tu. Nah, ya tu ampai ko subuh kami ka malaikat no. Yana tu ampai magampa matinro mata itu. Juma makoto si puluh mana tu malaikat ko juma. No, iya ya to anak tak menenre pakato bae deh. Dia jena caka dok langsung titi. Iya. Nah itu na tu makun rai makai gero ko juma ide na lo mak juma ka de na lo mak juma matinro ko bolana. Mematin ronel tate 10 si di tapacakar rudu. Iya namelo na juma karena malaikat rahmat itu sudah turun. Jadi aja tak ada setan ya. Tanya setan malaikat pam masih memato ke gawatu na to matinro masih jam matinro ya kong ke malaikat ke kate ya ko to mengaji malaikat itu berkerumun. Makanya madari napa je 2 lampa si garugade to 5 ko di mata ke gaje bare si ase gaje.
Iya. Kaya kaya berisi nak kurangi ya sih kaya wah. Yang kedua masih kiri. Biasa mako mata sabe tak ada nak bawa kan? Iya, tak ada nak sikir. Kenapa? Itu karena resonansi malaikat yang menyebabkan kita mudah tidur. Maka jaja tak ada setan, tania. Ia tu setange, maka ya mak de na hatuli musalah kamu pak. Maka nabi tanya mu pura majen ne, de na ganggu kok. Kan begitu. Ini yang kadang kita anukan. Makanya saya wasiatkan juga hal yang paling penting karena ini berkaitan juga dengan hari ke-40-nya ya. Almarhumah Jawarda ya. Maki sebenarnya kan penting juga saya ulang-ulang itu bahwa ia tuh tahu mati Pak Bu. DJ itu ia tumpai itu maka ada tahu mati nasabakkan usianya tertutup. Jadi ia tuh ki buru tania alam akhirat. Apa hanya alam kubur itu bukan alam akhirat. Jadi ia itu nadena letuk sininna ibadah pakasiwenge lokko tahu mati kok ni alam akhirat. Jadi alam kubur itu masih alam antara. Ia peniasang alam akhirat popure kama lino. Jadi salama de panakama lino ko mate tawe tapending niya tu. Istilahnya terpending makanya disebut alam antara itu menunggu. Lah alam kubur itu alam menunggu, barsah, tempat menunggu. Jadi roon romat tajenge dena paja lari amalae ko makamala itawe. Yana tu nak karena bita mau pa itau masih jaya mate. Nasaba magai lepangi dosana engka dua telu keluargana tu likiringan ngi pahala. Bija-bijana. Tapi namo masih jaya mate ko deka atau pilau doang macila katoi. Ya meni roba hodangi aja na takada masih mate mau pak namo masih mate ko deka milau doang macilakai nanya na mega makokoy seakan-akan iya roko mate tahu de na kaga hubungan betongan nanya na pura na ilam matai urusan nama nih padahal itu kitab catatan amal tidak tertutup kenrogangka inna ma tuwaffawna ujurahum yaumal qiyam latu kama lino jadi kama pilih no napa wadit pajak tama pahalai kan? Makanya yaitu amal jariah maka daki di amal-amal lari. Itu penting sekali. Termasuk sedekah, ilmu yang dimanfaatkan, pak disengenge. Jadi yang paling pokok itu sebenarnya wasiat ke anak-anak. Wasiat teloko wija-wijata. Itu yang paling pokok. Maka apalagi makoko menyaman nih Bu, yang kena HP. Terakak bawan nih aki rekaman. Taputar terakangnya leta. Napa maki buah wasiat. Anak-anakku ketika saya meninggal kelak. Wasiatkan ko ya dara kwewe ya punah. Ya dara kwe ya punah. Ya galunga kwe ya punah. Aja mau laga-laga ya. Ilau doang ngak ko mate ka. Tapi memang dibikin wasiat. Napa ya video na tasimpang. Itu. Iya, nak boleh mate-mate tabaja sanga dia na putara ni anak kadang ke pasan na. Dia na tu na pangewa. Yo poko makadaki ale na pamatu baging kan maceceng. Ya na rewa si Messi liu no ko ang kangulo na mana-mana na saya je di mala ya. Mapangewa si baje tu. Ni ka papangewangi ini itu penting. Makanya usahakan ini kita bikin wasiat. Akibat wasiat. Apa iya na de gaga wasiat taman rasa ki. Iya. Masa gi orang parangnya Bu iya toko tomate na pangewangi na bija-bija mondri idi icala na saba idi taronga ngilalan na pangewang itu penting iya makanya saya sering sampaikan itu pekanjaki anuta bikin wasiat iya apalagi kalau tapi aja teman selang Saya itu kalau kaji hikmah itu kadang ini di ilmu hikmah itu Bu kita yang belajar hikmah itu maki ya tuh kong anak anak pertama itu nala tuh sifat na indo nama kaliliang jadi itu anak pamulata sifat na indo nama jae na tuh nala tapi sifat kanjak na bapak na tuh nala ya kok anak kedua kebalikan
Sifat jelek bapaknya diambil, sifat baik ibunya diambil. Anak kedua. Rewa situ matu ketiga makoro. Iya. Nah, kemudian yang kedua di hikmah itu, tapi tidak paten ibu aja mata maselang. Iya ko anak pamulange makunrai berarti indokna tu yolo mate. Iya ko anak pamulange aroane maka bapaknya itu yang kebanyakan lebih dulu meninggal. Tidak paten ya. Ilmu hikmah itu bukan ilmu paten, tapi dia adalah ilmu yang kebanyakan. Iya. Kita coba gerek taliti. Iya. Tidak semua itu. Maka dia anak arwane pamulat tu biasa ambok na layolo. Makanya dari situlah ulama mengatakan kalau anakmu perempuan itu istrinya simpang wasiat. Nah, tapi tidak selamanya, tapi kita coba gerek pikir kan bali bola tagi ini kada iya kan gitu. Iya. Tapi itu bukan ilmu paten, itu ilmu antara istilahnya. Jadi kalau di hikmah itu, makanya saya itu jarang mau kaji betul itu, Pak Bu. Istilahnya begini, saya takut kalau nanti jadi istilahnya jadi ultimatum maka dah iya nama kau mati nih nasang ustaz. Saya tidak. Itu adalah ilmu yang kebanyakan. Iya, maka cuma penting saya sampaikan kakama maka dah biasa majinan kanisa maka dah makoi sebenarnya dari situ ukurannya. Iya. Jadi tidak mutlak. Cuma penting sampaikan kakama matu pacara merampe atau angkat tama dari luar provinsi kemudian mengatakan bisa mengetahui bahwa ini yang lebih dulu meninggal. Sebenarnya itu kajian hikmah yang baru muncul. Iya, ya pokoknya sani kada orang kami biasa bang kali makoro. Tapi itu tidak paten, ya. Aja mau tamasih lah kada ya makun dan aku ya lah tujuh mati orang. Ini penting saya wasiatkan ya. Kemudian kepada anak-anak yang ditinggalkan untuk almarhumah pasangi akibuarangi wakaf. Saya ia komeki wakaf ke palima makanja, palima tandre palana. Lihat yang paling banyak manfaatnya. Yang paling banyak manfaatnya. Jadi dia itu tuh nama kada mesti. Tapi kalau yang disebutkan hadis itu mengalirkan air, termasuk sumur bor untuk pemanfaatan umum. Iya, misalnya ke masjid nambangun teh ini tanggungi sumur borna. Niatkan pahalanya untuk almarhumah. Iya, kalau tidak bisa, apa ya kokoran melotal 5 koko ajaran itu baca. Lebih baik tidak usah kalau saya beli Al-Quran maka ada melo menibaca marajin itu. Kecuali ada penghafal Al-Quran, anak pesantren pakai pelak Quran, sebelum punya Al-Quran podangi maka dekomnya aku meli matu koraya pemelian aku. Mau pakai maka apalah. Kalau itu pasti. Nah kan gitu. Iya, jadi itu yang penting pelisanukan. Kemudian kalau tidak bisa cukup bikinkan wakaf dengan pembangunan. Misalnya ke masjid tak makai ke masjid aku yang ke masjid raya sementara mak bangun variasi apa. Itu bisa untuk sedekah. Tapi yang paling bagus sebenarnya itu yang langsung dipakai. Kayak sajadah imam, itu langsung kan dipakai. Iya, ya kok engkau tu supalapi sajadah nemang yolo ambala. Mompak kan jalan deh tuh Pak Dega ke masjid dega mana? Ya kan gitu. Pasti nonroi kok mas sempajang itu, Pak Dega. Ya kok makmung biasa mau lari, ya kok imang dia mungkin lari. Makanya siapa di masjid aku tuh bela-bela makanya dega ke sajadah imam tal dia ngin apa tatila koro. Tulis untuk wakaf almarhumah. Itu penting. Kalau tidak bisa cukup doakan. Setiap selesai sholat fardu tilau doangan. Ya aku mas sumbangi pesecurang selalu niatkan juga. Itu kuncinya. Supaya almarhumah senantiasa mendapatkan pahala di sisi Allah. Apa dia itu gagal lalan narewa. Dia itu namun kita tambah apalan narekotannya kiriman pahala dan amal jariahnya. Itu makanya anak-anaknya yang harus pintar mensedekahkan. Saya kira iya na pangolongan ni Bapak Ibu sekalian, mamagi-magi na pabarakah ibu Allah Ta'ala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.